Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penilaian efektif, di mana beranggotakan Diana Putri dengan NIM 19075141, Fitria Mahfudah 19075157, dan Trio Spiraningsih 19075214. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang hakikat pembelajaran efektif. Hasil belajar menurut Bloom 1976 mencakup presentasi belajar, percakapan belajar, dan hasil efektif. Menurut Anderson 1981, sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dengan berpikir, berbuat, dan perasaannya. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu tingkat ranah afektif. Menurut Radwald 1961, bila ditelusuri, hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains, misalnya di dalam ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen afektif. Tingkat ranah afektif menurut taksonomi ada 5. Yang pertama yaitu tingkat receiving. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat responding. Tingkat responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Yang ketiga yaitu tingkat valuing, merupakan melibatkan penemuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Yang keempat yaitu tingkat organization. Pada tingkat organization, suatu nilai dengan nilai yang lain berkaitan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal dan konsisten. Yang kelima yaitu tingkat characterization, merupakan tingkat ranah efektif tertinggi. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trio Spiraningsih. Kepada Trio Spiraningsih dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu deskriptif. Terbagi beberapa, yaitu yang pertama sikap. Menurut Fischbein dan Ajzen tahun 1975, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Sikap peserta didik terhadap objek, misalnya sikap terhadap mata pelajaran. Sikap peserta didik penting untuk ditingkatkan. Yang kedua, minat. Tahun 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisasi melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, halaman 583, minat atau keinginan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Next. Yang ketiga yaitu konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap dan kelemahan yang dimiliki, target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Kemudian yang keempat, nilai. Nilai menurut Rockets
tahun 1968 merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada organisasi sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Yang kelima yaitu moral. Piaget dan Colbert banyak membahas tentang perkembangan moral anak. Namun, Colbert mengabaikan masalah hubungan antara judgemen moral dan tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan pada sesungguhnya seseorang bertindak. Kemudian, pengembangan perangkat penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif meliputi lembar penemanan sikap, minat, konsep, diri, nilai, dan moral. Ada 11 langkah dalam mengembangkan instrumen penilaian afektif, yaitu yang pertama, spesifikasi instrumen. Ditinjau dari tujuannya, ada 5 macam instrumen pengukuran ranah afektif, yaitu instrumen, sikap, minat, konsep diri, nilai, dan terakhir moral. Kemudian yang kedua, penulisan instrumen. Instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, instrumen nilai, dan instrumen moral. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Putri. Kepada Diana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang skala instrumen penilaian afektif. Skala yang sering digunakan, skala instrumen penilaian afektif yaitu skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian afektif adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Untuk moderator. Selanjutnya yaitu sistem penskor. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala digunakan Thurston, maka skor tertinggi untuk tiap butir 7 dan skor terendah yaitu 1. Demikian pula untuk instrumen skala beda semantik. Untuk tertingginya 7 dan terendah 1. Untuk skala Likert, pada awalnya tinggi tiap butir ada 5 dan yang terendah yaitu 1. Dalam pengukuran sering terjadi kecenderungan responden memiliki jawaban pada kategori 3 untuk skala Likert. Untuk menghindari hal tersebut, skala Likert dimodifikasi dengan hanya menggunakan 4 pilihan agar jelas sikap atau minat responden. Skor perolehan perlu dianalisis untuk tingkat peserta didik dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata atau mean dalam simpangan waktu skor. Selanjutnya ditafsirkan hasilnya untuk mengetahui minat masing-masing peserta didik dan minat kelas terhadap suatu mata pelajaran. Yang pertama yaitu telaah instrumen, yang kedua merakit instrumen, yang ketiga uji coba instrumen, yang keempat analisis uji, yang kelima yaitu perbaikan instrumen, yang keenam pelaksanaan pengukuran, dan yang terakhir yaitu penafsiran hasil pengukuran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah diskusi kami.